Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, Kau tahu kerinduan kami yang paling dalam bahwa kami ingin menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu kami sungguh membutuhkan firman-Mu menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh mantap di dalam pengenalan kami akan Engkau, dan tidak tergoyahkan melalui kesulitan, tantangan dalam hidup kami, bahkan melaluinya justru kami diperkuat, dan kami sungguh tidak hanya mengenal secara akal, tetapi secara hati dan pengalaman tentang Engkau. Tolonglah kami Tuhan, khususnya dalam masa-masa yang tidak gampang ini, kami sungguh boleh makin mengenal Engkau, memuliakan Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Berkati sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami semua, berbicaralah kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, ya. Senang sekali melihat saudara-saudara semua, ya. Ingat saya tahun lalu atau kapan ya saya khotbah sini masih rekaman ya. Sekarang sudah ketemu dengan wajah-wajah. Lebih baik ketemu wajah yang tidak dikenal. Kalau ketemu wajah yang dikenal berarti tidak tambah, Pak. Ya, karena semua kenal. Tapi kalau tidak dikenal justru saya senang. Berarti ada teman-teman baru yang bergabung dengan GKT Citra Raya, dan saya lihat ada wajah-wajah yang saya tidak dikenal. Ya, tidak kenal saya juga tidak apa-apa. Nama saya Siakoksin. Ya. Nah, itu tema hari ini yang diberikan kepada saya yaitu hamparkan pakaianmu. Kita akan berbicara mengenai pakaian. Saya yakin semua kita hari ini berpakaian. Kalau tidak berpakaian, kita nanti digila-gilain orang ya. Bukan digila-gilain seperti idol ya, Korean Idol atau apa. Bukan, kita akan orang semua takut. Nah, karena pakaian ini sangat penting, saudara, karena ini paling tidak mewakili sosial ekonomi kita, ya. Kalau pakaian kita rapi, apalagi kalau ada brand-brand tertentu, itu wah ini kurang lebih orang ini pasti ginilah. Nah, memang saudara menarik kalau dulu itu merek itu disembunyikan, ya. Merek itu rata-rata di belakang, ya. Tapi kalau saya perhatikan 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir ini banyak merek yang justru ditampilkan, bahkan jadi motif pakaian. Karena apa? Merek-merek tertentu kalau motif jadi pakaian kita sudah tahu kurang lebih harganya berapa. Ya, ataupun juga kalau pria-pria ini sabuknya ada lambang-lambang tertentu gitu ya. Kalau dipakai itu orang sudah tahu. Seingat saya 20 atau 25 tahun lalu ada teman saya memberikan sabuk itu, seingat saya mereknya Gucci ya, G gitu ya. Itu waduh saya senang sekali itu. Tak pikir asli yo. Wah terima kasih. Yo lumayan kok, aku beli di pasar baru. Aku tidak berani pakai, saudara, tak kasih no papaku akhirnya. Ya, karena bayangkan saudara kalau kita pendeta tertentu mungkin pakai, tapi kalau saya pakai itu ya pasti ada beberapa penafsiran. Yang pertama KW. Ya ini ciloko ini kalau KW ya. Yang kedua dikasih orang. Ya, dikasih orang loh ya, enggak mungkin beli dewek, dikasih orang. Nah, dikasih orang ini buntutnya banyak. Wah, ini Pak Sia ini cedek sama orang-orang kaya ini sehingga itu dikasih itu ya. Nah, sehingga memang apalagi sekarang saya lagi memikirkan ya. Sekarang ini pejabat pemerintah ini lagi disorot soal flexing ya dan keluarga. Nah, pendeta-pendeta ini mungkin juga hamba-hamba Tuhan ini mungkin perlu dipikirkan ya mengenai flexing ini, apakah ini, karena saya serius saudara, karena ya pamer mengenai apa dan apa ini, kalau pejabat umum aja disorot begitu rupa, apalagi ini. Ya, karena pakaian ini. Nah, tapi menarik saudara, saya menemukan di gambar yang mudah-mudahan jelas ya. Orang yang pakaiannya mahal-mahal, wah kelihatannya keren itu, malah ditulis di internet ini orang miskin. Sedangkan yang pakaiannya sederhana itu malah dilabelin orang kaya.
Betul atau salah? Hah? Betul atau salah? Ya memang enggak betul-betul amat, tapi nah saudara kalau yang enggak kenal yang pakai putih dan hitam ini, yang enggak kenal ya salah ini. Nah ini sebetulnya pasangan ini merupakan salah satu pasangan orang terkaya di dunia. Ya, yang punya Facebook, ya Metaverse sekarang grupnya itu. Nah sedangkan yang kanan saya enggak kenal, enggak tahu siapa itu ya, enggak kenal, aku enggak tahu. Cuma saya dapat di internet itu, orang yang kaya itu justru pakaiannya sederhana, dikatakan gitu. Sedangkan yang mewah-mewah ini belum tentu kaya, belum tentu kaya. Nah, karena pakaian ini memang mewakili. Pakaian juga mewakili ya suasana hati kita. Orang Tionghoa yang dulu-dulu itu kalau kedukaan itu wah, pakai karung goni ya untuk mengungkapkan rasa duka cita. Apalagi kalau mantu, ya mertuanya meninggal tuh harus pakai wah, kelihatannya harus sedih sekali. Sedangkan kalau pakai pakaian merah dan indah dan lain-lain ya mewakili kita pesta dan lain-lain. Nah, kalau seperti ini ya sudah tahu, kalau baju seperti ini ya mewakili jabatan, ini pendeta gitu ya. Kalau yang sana itu kelompok orang Yahudi Ortodoks, wah pakaiannya mesti gitu. Nah, menarik sekali saudara, saya satu saat ya beberapa kali pelayanan di gereja Pantekosta, ada gereja tertentu yang rutin saya pelayanan. Nah, saya menghindari kalau ke gereja itu pakai pakaian pendeta ini. Karena di gereja itu pendetanya pakai baju dasian, ya, dasian. Jarang pakai ini. Nah, saya selalu pakai dasi. Kita harus menempatkan kostum sesuai dengan konteksnya. Nah, tapi satu saat diundang waktu ulang tahun gereja mereka. Saya pakai biasa dasi, saya kaget. Pendetanya pakai ini. Wah, salah kostum saya. Nah, bisa aja, jadi mesti hati-hati. Nah, hari ini kita berbicara mengenai hamparkan pakaianmu itu dalam konteks apa? Dalam konteks Tuhan Yesus memasuki Yerusalem, khususnya dalam masa yang disebut Minggu Palem, ini merupakan hari di mana awal dari semua pekan suci nanti sampai Jumat Agung dan Paskah, rangkaian Paskah. Nah, kita membuka bagian firman Tuhan dari Matius 21, saya mengajak kita lihat Matius 21. Boleh kita lihat Matius 21. Nah, konteks dari Matius 21 ini, Yesus itu meminta kepada para murid untuk dicarikan keledai. Ya, karena Yesus akan menunggangi dan masuk di Yerusalem dalam rangkaian minggu terakhir sebelum dia disiksa, disalibkan, dan dalam tradisi gereja biasanya disebut Minggu Palem. Kalau gereja-gereja tertentu ini biasanya dihiasi dengan daun palem, ya. Nah, itu sebetulnya peristiwa itu bukan peristiwa biasa. Itu sebetulnya merupakan penggenapan dari kitab suci. Kalau kita lihat dalam ayat 4, sebetulnya penulis kitab Injil sudah mengungkapkan hal itu supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi. Nabi siapa? Nah, kita bisa lihat itu sebetulnya di Sakarias 9 ayat 9. Sakarias 9 ayat 9. Nubuatan dari Nabi Sakaria yang mengungkapkan, Nabi Sakaria abad ke-5 ya, kurang lebih abad ke-5 mengungkapkan sebelum Masehi, jadi 500 tahun sebelum Kristus lahir. Itu bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nah, saudara, dalam hidup Yesus itu seringkali merupakan penggenapan apa yang diungkapkan di dalam perjanjian lama, termasuk juga Yesus masuk di Yerusalem ini sebagai penggenapan dari apa yang diungkapkan oleh Nabi Sakaria, yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Sakaria ratusan tahun sebelumnya. Nah, mari kita membaca kisahnya, mulai Matius 21 ayat 6. Ya. Maka dengan tema hamparkanlah pakaianmu, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka, ditugaskan untuk mencari keledai. Nah, akhirnya mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya. Lalu ada para murid yang melepaskan pakaiannya
dan mengalasi keledai itu supaya Yesus bisa naik di atas keledai itu. Ayat 8, orang banyak yang sangat besar jumlahnya juga menghamparkan pakaiannya di jalan. Karena Yesus akan masuk itu ya, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkanlah di jalan. Orang banyak itu berjalan di depan Yesus dan ada yang di belakang bersorak apa? Hosana anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan bertanya, siapa orang itu? Dan orang banyak menyaut, itu namanya Yesus, nabi dari Nazaret di Galilea. Nah, saudara-saudara, dalam bagian yang kita baca ini kita bisa menemukan beberapa hal. Yesus memerintahkan para murid untuk mendapatkan keledai. Dan untuk menghormati Yesus yang akan naik di keledai itu, para murid pun melepas, saya tidak tahu siapa, mungkin Petrus, mungkin Yohanes, tidak tahu, tidak dicatat, melepaskan pakaiannya untuk dialaskan. Pasti tidak 12 murid semuanya, karena terlalu tebel, malah enggak, keledainya ambruk, malah ya. Nah, tidak tahu, mungkin dipilih yang paling bagus, tidak tahu punyanya siapa, tidak tahu. Atau punyanya Matius, ya mantan pemungut cukai, nah tidak tahu, tapi diberikan kepada keledai itu untuk sebagai alas Yesus naik nanti di atas keledai itu. Dan dalam kisah itu juga diungkapkan bahwa ketika Yesus masuk di Yerusalem untuk menghormati Yesus itu, orang-orang banyak itu melepaskan pakaiannya dan membentangkan ya di jalan itu supaya apa? Supaya Yesus nanti itu bisa naik. Keledai, wah, dianggap sebagai apa? Raja, memang itu ada tradisinya. Dan itu peristiwa itu pasti menggemparkan Yerusalem karena tidak pernah terjadi seperti itu, ya. Orang bertanya, siapa orang yang dielok-elukan seperti raja? Nah, saudara harus ingat, ini dalam konteks orang Israel masih dalam penjajahan Romawi. Sehingga pasti ada kemeriahan seperti itu menghebohkan. Ditanya siapa? Mereka menyebut, oh itu Nabi Yesus dari Nazaret. Karena apa? Mereka ingin menghormati sebagaimana raja. Di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 13 diungkapkan bahwa memang pada waktu itu ketika ingin menghormati bisa menghamparkan pakaian untuk penghormatan. Nah itu yang dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Nah harus diingat, kita harus mengetahui bahwa bentuk pakaian orang Yahudi pada waktu itu ada 2 macam. Ada yang hanya satu rangkap, tentu ini yang tidak dilepas. Tentu orang ini tidak akan melepas pakaiannya, kalau tidak ya berarti dia tidak berpakaian. Tapi ada orang-orang yang mempunyai pakaian rangkap. Rangkap, itu yang dilepas. Itu yang dilepas. Nah, seringkali pakaian rangkap ini maupun pakaian dalam ini menunjukkan status seseorang, kaya atau enggak dari kualitas dari bahan. Nah kalau kita ingat Yesus itu menggunakan pakaian ungu yang tidak ada sambungannya. Kalau saudara ingat ya, waktu mau dibagi jangan, enggak ada sambungannya. Nah itu menunjukkan apa? Yesus itu pakaiannya bagus loh, bukan pakaian elek loh. Bukan, pakaian Yesus itu, Yesus jangan bayangkan Yesus itu gaya orang enggak punya, ya pakai kumuh gitu, tidak. Dia pakaiannya itu bagus, tidak ada sambungan itu berarti ya kainnya itu ditenun begitu rupa, bukan seperti tenun biasa. Sehingga kita tahu bahwa Yesus pun juga berpakaian sebagaimana layaknya dia, ya, tidak mewah tetapi juga tidak kumuh. Nah, dalam kaitan dengan hal itu orang-orang menghamparkan pakaian. Nah, sehingga kita bisa lihat bagaimana orang-orang itu ingin menghormati Yesus. Karena siapa Yesus itu? Mereka pasti tahu. Yesus adalah orang yang melakukan mujizat secara luar biasa. Orang mati dibangkitkan, orang buta dicelikan, orang sakit disembuhkan, melakukan berbagai macam mujizat. Orang tahu itu. Sehingga ketika masuk ini mereka dalam suasana ingin menghargai Yesus, ingin menghormati Yesus. Luar biasa, saya yakin,
penghormatan mereka, apa yang mereka lakukan itu lahir dari hati mereka yang sungguh-sungguh ingin menghargai Yesus karena melihat Yesus ini beda dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Bahkan Alkitab juga mencatat Yesus ini memberikan pengajaran beda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Sehingga mereka ingin memberikan penghormatan kepada Yesus sebagaimana layaknya Mesias, Raja yang dijanji-janjikan oleh dalam kitab suci itu. Mereka memberikan penghormatan. Nah, namun sayang sekali saudara kalau kita membaca Alkitab, kalau sampai di sini seru ya, tapi kalau membaca terus ya, dalam kisah minggu ini sangat padat dicatat di dalam kitab suci, dalam 4 Injil diungkapkan banyak peristiwa terjadi. Nah, kalau kita membaca Matius 21, kemudian kita bisa lihat pengajaran Yesus dan lain-lain, kemudian Yesus juga akhirnya ditangkap dan lain-lain, sampai masuk dalam Yesus di Taman Getsemani, kemudian ditangkap, diadili, sampai kepada Matius 27, kalau saudara lihat Matius 27, di mana Yesus dihadapkan di pengadilan, di hadapan Pilatus. Nah ini peristiwanya lain. Orang banyak yang tadi bersorak, Hosana, diberkatilah dia yang maha tinggi, justru ketika Yesus diadili, orang banyak ini tidak tahu siapa, ya kita tidak tahu, saya tidak ingin mereka-reka, pasti ada orang yang awalnya bersorak Hosana, tetapi pada saat Yesus diadili, mereka bersorak apa? Enyahkanlah dia, salibkanlah dia. Mengapa itu bisa terjadi? Satu pertanyaan yang perlu kita renungkan, satu hal yang sangat ironi. Mengapa mereka yang baru saja beberapa hari lalu bersorak dengan tulus, dengan semangat, Hosana, diberkatilah dia yang maha tinggi, ini Mesias yang dijanjikan. Sekarang ketika Yesus ditangkap, diadili, ada orang-orang yang berteriak Hosana itu berteriak, enyahkanlah dia, salibkanlah dia. Saudara, saya merenungkan bagian ini, itu memberikan satu pengajaran yang penting untuk kita renungkan. Apa? Ketika kita ingin memuja Yesus, menghormati Yesus, biarlah itu lahir dari pengalaman yang mendalam. Karena kalau tidak, kita ini bisa saja satu saat bersorak Hosana, sebentar bersorak, salibkanlah dia. Oleh karena apa? Oleh karena penghormatan tanpa pengenalan yang mendalam. Mereka mengenal Yesus hanya sebagian. Mereka hanya mengenal Yesus sebagai Mesias, sebagai Mesias dalam pengertian raja yang akan membebaskan mereka dari perbudakan, dari penjajahan, raja yang akan melepaskan mereka dari berbagai penderitaan. Mereka tidak bisa melihat Yesus yang diadili, bahkan nanti yang mati. Mereka tidak bisa melihat itu, mereka seolah-olah itu bukan tokoh yang mereka agung-agungkan, sehingga mereka mengagungkan dia tetapi tanpa pengenalan yang lengkap. Nah ini penting sekali saudara untuk kita pikirkan di dalam hidup kita. Mari kita sungguh mengenal Tuhan, mengenal Kristus, mengenal siapa yang kita imani secara mendalam. Nah beberapa waktu yang lalu dalam komunitas tertentu termasuk komunitas saya heboh, ada teman kita pindah agama, bahkan ya masuk di YouTube dan lain-lain. Ya, saya tidak mau mendiskusikan secara itu bagaimana, tapi itu menunjukkan hal yang sederhana, saudara. Satu prinsip yang sederhana. Siapapun kita, saya tidak bicara mengenai doktrinal predestinasi, divine election dan lain-lain. Siapapun kita diberikan warning. Mari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan yang kita datang tiap minggu, kita beribadah, sungguh-sungguh mengenal dengan mendalam. Karena kalau tidak, sorak hosana kita, pujian ajaib Tuhan bisa berganti dengan salibkan dia. Salibkan dia. Karena apa? Pengenalan kita teruji ketika Yesus hadir dalam konsep yang kita tidak harapkan.
harapkan. Kita ini pikir Yesus itu seperti ini, ya. Yesus itu seperti ini. Kita harapkan kalau nanti saya ikut Yesus, saya akan begini. Nah, ketika konsep Yesus hadirnya itu lain dengan konsep kita, ini terjadi benturan. Dan tiap orang akan mengalami hal itu. Menurut saya enggak apa-apa. Tiap kita akan mengalami, itu dikatakan ujian iman. Nah, biasanya kalau mahasiswa teologi, itu masuk di sekolah teologi, ada satu titik di mana aku ini masuk sekolah teologi kok makin tidak rohani. Ya. Jadi rohana merek keripik tempe atau apa, tidak tahu ya. Nah, saya katakan itu proses alami. Karena apa? Saudara, pengenalan yang sungguh-sungguh itu harus diuji. Karena kalau tidak, kita ini hanya bebek, kita ini ikut orang. Kita hanya dengar khotbah, oh ya, yang ngomong pendeta itu pasti benar. Tidak, saudara. Tidak. Saya selalu berkata, khotbah itu tidak identik dengan firman Tuhan. Khotbah itu tidak identik. Khotbah itu merupakan penafsiran, penjelasan seorang hamba Tuhan terhadap firman Tuhan. Yang tidak bisa salah itu firman Tuhan. Khotbahnya bisa salah enggak? Bisa. Sehingga ketika kita dengarkan khotbah, dengarkan sungguh-sungguh. Jangan cepat-cepat haleluya, jangan cepat-cepat amin. Saya paling senang ngerjain jemaat. Ya, justru ada jemaat yang responsif seperti itu ya, di gereja-gereja tertentu kalau saya diundang khotbah, saya sengaja kerjain. Saudara, bukankah firman Tuhan berkata terlebih berkat menerima daripada memberi? Amin. Langsung cepat-cepat dijawab apa? Amin. Padahal saya ngomong apa? Terlebih berkat menerima daripada memberi. Amin. Hah? Amin enggak? Nah, saudara, saya kasih warning makanya sudah siap-siap ya. Ada jemaat-jemaat enggak, pokok pendeta ngomong amin, amin. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Nah, dengar sungguh-sungguh. Setiap khotbah saudara harus dengar sungguh-sungguh. Sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Justru melalui kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita merenungkan, bergumul dengan firman Tuhan, Yesus hadir dalam konsep yang kita tidak harapkan, itu justru menguji. Ya, saya tahu ada pendeta-pendeta Protestan seperti saya mengkritik teologi kemakmuran ya, gereja-gereja ini. Pengamatan saya, sekarang ini tidak ada gereja yang murni mengajarkan teologi kemakmuran. Tidak ada. Kenapa? Tidak terbukti. Karena apa? COVID ada pendeta yang mati, ya toh? Ada masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Tidak ada. Yang murni tidak ada, saudara. Tapi kerangka itu masih ada. Tapi yang murni tidak ada. Ya, selalu yang sekarang kita dengarkan khotbah-khotbah yang dulu di gereja-gereja yang mengajar kemakmuran, pasti saudara, pendeta akan mengungkapkan, Tuhan tidak menjanjikan kita hidup tanpa persoalan. Semua gereja akan berkata demikian, semua gereja. Nah, tetapi belakangnya biasanya begini, kalau yang masih dalam kerangka teologi kemakmuran, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Amin? Loh, harus amin. Amin. Jalan keluarnya yang mana? Nah, itu yang berbeda satu teologi dengan teologi yang lain. Kalau yang masih dalam kerangka teologi kemakmuran, jalan keluarnya kalau saya tidak punya kerjaan, saya akan dapat kerjaan. Kalau saya sakit, saya akan disembuhkan. Kalau dalam kerangka teologi yang lain, seperti teologi saya katakan tidak semua. Tidak semua. Ada orang yang diizinkan Tuhan meninggal karena penyakit. Wong Tuhan Yesus hidup aja waktu hidup loh. Tuhan Yesus itu tidak menyembuhkan semua orang sakit. Enggak menyembuhkan. Saudara bayangkan, saudara, ini secara logika aja enggak masuk akal. Kalau semua orang sakit disembuhkan, dunia ini
Dunia ini penuh, tidak ada orang mati. Ngerti ya? Umur berapapun sakit doa sembuh, doa sembuh. Tidak berangkat-berangkat, penuh. Padahal kita ini sudah kepenuhan ini ya. Nah, itu secara logika aja, tidak ada yang anu. Sekarang ini sudah mulai bergeser sebagian. Tetapi saya sungguh rindu dalam keadaan apapun itu pengenalan kita tentang Tuhan yang kita baca, kita dengarkan khotbah dan lain-lain harus diuji. Diujinya melalui apa? Kesulitan. Kesulitan dalam rumah tangga, kesulitan dalam kesehatan, kesulitan di dalam pekerjaan, kesulitan dalam apapun bentuknya. Saat-saat ini banyak hal-hal yang terjadi yang kita tidak bisa sangka. Ada orang yang kerja baik-baik, gara-gara COVID bangkrut. Bukan kerja enggak karuan loh, baik kerjanya, gara-gara COVID bangkrut. Belum bangun sampai sekarang, mengalami kesulitan. Ada yang kesulitan karena kesehatan, sakit ini sembuh, doa, berobat sembuh. Sakit lain, tambah lagi sakit ini, sakit itu. Bisa terjadi. Justru dalam situasi seperti itu, pengenalan kita ini terhadap Kristus yang kita percayai itu diuji. Kita ini mau ngikut Kristus itu karena apa? Saya terus terang, saudara, dari dulu itu senang lagu ini, ya, lagu Ahmad Dhani, ya, judulnya Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada. Ya, tak tahu, yang tahu lagu ini berarti angkatan saya, ABG, gocap ke atas, ya. Bayangkan, syair lagu ini katakan gini, kalau surga enggak ada, neraka enggak ada, apakah kita ini tetap menyembah Tuhan? Atau kita ini menyembah Tuhan karena takut masuk neraka? Kita ini setia karena apa? Nanti dapat surga. Kalau dua-dua enggak ada, ini kita nyembah Tuhan enggak? Saya katakan ini memberikan pengajaran yang menarik. Karena apa? Kalau iman kita didasarkan pada apa yang kita dapat, ini iman yang labil. Kalau kita tidak dapat, goyang. Ya, tapi justru kita rindu supaya kita makin mengenal Tuhan apa. Dalam situasi apapun aku makin mengenal Engkau, bahkan bertumbuh semakin mendalam. Nah, sehingga ketika dalam teks yang kita baca, mereka menghamparkan pakaian sebagai wujud penghormatan. Itu wujud yang tulus. Saya tidak katakan pura-pura, wujud yang tulus. Tetapi mereka karena tidak mengenal Kristus yang mereka hormati secara mendalam, penghormatan itu berubah. Karena tidak mengenal dengan dalam. Nah, sehingga dalam bagian kitab suci, kalau berbicara mengenai pakaian, ada hal yang menarik, saudara. Dalam Yoel pasal 2, ayat 13 diungkapkan apa? Koyakan apa? Hatimu. Jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia dan Ia menyesal karena hukuman. Ini dalam konteks apa, saudara? Nah, mengoyakkan pakaian itu sebagai ekspresi eksternal orang yang bertobat, mengaku dosa, mengaku salah, merobek, meratap, aku berdosa. Tuhan katakan, jangan hanya pakaian, koyakan apa? Hatimu. Berbicara sesuatu yang internal, sesuatu yang ada di dalam, tidak hanya sekedar eksternal. Eksternal itu penting, saudara. Eksternal itu penting, ya. Eksternal itu penting, tetapi bukan segalanya. Salah satu hal yang memecahkan gereja, yaitu pola ibadah. Ya, salah satu yang memecahkan gereja pola ibadah. Ada yang suka ibadahnya itu kusuk. Ada yang suka semarak. Yang kusuk lihat yang mereka ibadah semarak,
ini ibadah atau diskotik ini. Ya toh, ungkapan-ungkapan itu sering terdengar. Sebaliknya, yang suka ibadah meriah, lihat ibadah yang kusuk, ini ibadah atau rumah duka. Apalagi musiknya horor, gitu. Deneng, deng, gitu ya. Ada komposisi organ itu tertentu itu ya kalau dimainkan itu digoda oleh pendeta-pendeta karismatik gitu. Ini kok komposisi kayak horor gitu loh. Itu bisa memecahkan. Saya katakan ekspresi orang lain-lain. Ya, saudara mengenal saya puluhan tahun, saya bukan tipe ekspresif, Saudara tidak akan pernah lihat saya nyanyi itu sampai gini-gini, tidak pernah. Kalau ketemu video, upload silakan. Nanti pasti viral. Ini pendeta saya mengalami kelainan. Itu pasti viral. Sudah pasti dapat sekian miliar. Gitu. Ya, kalau mau dapat uang dari itu. Cari saya ya. Tapi saya menghargai, saudara, menghargai mereka yang ekspresif di dalam ibadah. Karena ekspresi itu penting. Saya juga tidak suka, saya walaupun tidak terlalu ekspresif, saya juga tidak senang kalau ada orang nyanyi, tidak ada rasanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus. Turu katanya, ya tidak ada rasanya, ya nyanyi tidak ada rasanya, itu aku juga tidak suka. Saya bilang, kita nyanyi itu harus ada ekspresinya, walaupun ekspresinya kita lain-lain. Ya, saya bukan tipe ekspresif, tapi saya bisa merasakan orang yang nyanyi dengan ekspresi dari lahir, dari dulu saya pernah ribut. Kalau teman-teman tahu dengan misitas, ya misitas saya ribut. Saya dalam pengertian saya yang terbatas, saya bilang tidak bisa. Musik itu harus dengan lirik, karena lirik itu yang menggerakkan. Saya argumentasi saya begitu. Lirik itu yang menggerakkan kita. Beliau sebagai ahli musik katakan, tidak Koksin, pastor siap. Musik pun bisa menggerakkan. Saya tidak bisa, orang menggerakkan itu liriknya. Kalau misalkan kita, na na na, di hidupku, di. Pasti bukan lagunya. Aku ingat, dia jamah, he touch me. Itu yang menggerakkan saya. Dia katakan, enggak, musik pun. Saya ngotot. Dalam perkembangan selanjutnya ketika saya mulai bertumbuh, ternyata betul. Saya dengar lagu Korea, enggak ngerti, so nangis. Loh, enggak ngerti lagunya loh. Ya, kalau saudara enggak tahu, ini ada ahli musiknya, Budian suka acara Immortal Song, enggak itu. Sekarang enggak ada di TV. Saya suka acara Immortal Song itu. Lagu-lagu Korea yang lama dinyanyikan penyanyi-penyanyi yang baru di aransemen itu. Nggak ngerti liriknya. Tapi waduh nyanyi aku bisa nangis. Karena nggak ngerti liriknya. Karena apa? Musiknya menggerakkan. Musik itu penting sehingga ekspresi penting. Tapi bukan segalanya. Saya beberapa waktu sering ke Amerika, pergi ke gereja orang kulit hitam dan Hispanik, ya kulit hitam itu berarti Afro-American dan Hispanik itu Amerika Latin. Pendetanya orang kulit putih, khotbahnya itu ekspresif sekali, saya senang sekali, dengar senang sekali. Kenapa? Senang, khotbahnya bagus, bukan ekspresif, bagus, ekspresif, senang karena saya tidak bisa, ya. Waduh, cerita, waduh. Nah, jemaatnya kalau dengar khotbah beliau itu ya, khotbah gini, kalau ada kalimat seru-seru misalkan, jangan hanya ekspresi lahiriah dalam mengikut Yesus, ekspresi lahiriah itu penting, tetapi bukan segalanya. Kalau saudara tergerakkan itu langsung ada jemaat yang berdiri. Haleluya, gitu. Langsung berdiri gitu, ya. Bukan hanya itu, kalau kalimatnya bagus, come on pastor, go ahead pastor. Waduh, seneng gila ada. Waduh, saya bilang, khotbah di jemaat itu seneng ya. Daripada khotbah di jemaat yang seru-seru kita harus sungguh-sungguh. Saudara, khotbah paling berat ya. Ini silakan ini kan nanti di-upload. Ya. Khotbah paling berat itu di mana? Saudara tahu?
khotbah paling berat itu di seminari. Yang dengarkan mahasiswa teologi dan dosen-dosen teologi. Penafsirannya ini salah satu, belum tentu betul gitu ya. Itu seperti masak untuk chef. Kamu demo masak untuk chef. Tidak bisa itu. Mesti ini garamnya terakhir. Karena akhirnya dari sana. Nah, saya terus terang di jemaat itu, nyanyi itu saudara, nyanyi ya, nyanyi biasa nyanyi kayak Hillsong lah. Tapi halaman mereka itu ada luas gitu ya, luas gitu. Itu jemaat mau datang ke depan itu silakan. Ada yang bawa bendera, ada yang bawa kain, mereka itu nyanyi. Tapi saya tidak terganggu, walaupun saya tidak ekspresif. Tidak terganggu karena saya tahu mereka itu mengekspresikan apa yang di dalam penyembahan mereka itu dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk show off, untuk anu. Mereka itu misalkan bow down itu sampai ya gini gitu. Waduh, menyenangkan sekali. Saya tidak anti ekspresi ya, saudara ya. Ekspresi lahiriah itu penting, tetapi kitab suci mengungkapkan bahwa ekspresi lahiriah itu bukan segala-galanya. Karena ekspresi lahiriah itu harus dilahirkan apa? Dari pengenalan yang dalam tentang Kristus. Agar apa? Agar sorak hosana itu tidak berganti dengan sorak apa? Salibkan dia. Sorak hosana yang lahir dari pengenal yang dalam, ketika masa sulit pun dia akan tetap berkata, terpujilah engkau. Dalam masa yang tidak gampang pun dia akan tetap, engkau Tuhanku. Nah itu catatan dari tokoh-tokoh kitab suci. Yang paling jelas Ayub. Ayub itu siapa? Tokoh yang dipuji. Dipuji siapa? Dipuji bukan oleh manusia, dipuji oleh Allah sendiri. Allah berkata dia seorang yang tulus, seorang yang saleh, seorang yang sungguh-sungguh. Kalau kita dipuji sesama kita hanya tahu luarnya, ya. Saya seringkali pakai contoh, kadang orang bilang, oh Syekh Mukse, pendeta Sia itu sabar. Ya jarang lihat pendeta Sia yang marah ya, kenal puluhan tahun, enggak pernah lihat marah-marah. Enggak, tanya, oh Syekh Semu, nyonyaku, ya loh. Tanya, oh anakku, gitu ya. Tanya, oh Bu Renku. Nah itu baru betul. Kalau dari luar enggak. Saya pernah pukul anak saya, saudara. Masih ingat di samping gereja Galuan dengan apa? Hanger patah itu TK itu sekali itu. Saudara tahu 5-6 tahun lalu ketika kami makan di Amerika itu. Fen, kamu ingat enggak Papa pernah pukul kamu? Ingat itu. Ingat. Tahu apa? Papa pukul kamu. Untung dia jawabnya gini, ya karena aku nakal. Kalau jawabnya karena papa emosi, wah soro ini, ya ngerti ya. Kalau dia bisa memahami, tapi bagi saya bukan satu kebanggaan ya, saya jarang pukul ya. Itu sekali itu yang itu ya, karena sudah terlalu dan itu membekas. Nah Ayub ini dipuji Tuhan, berarti apa? Sungguh-sungguh luar dan dalam. Kalau kita dipuji orang tuh bisa luarnya tok, dalamnya belum tentu. Ayub ini dipuji. Tetapi kenapa di akhir melalui berbagai peristiwa dalam hidupnya, Ayub ini sampai berkata di akhir itu, dulu aku kenal engkau Tuhan, karena apa kata orang. Tapi sekarang aku melihat engkau sendiri. Apa artinya? Melalui jatuh bangun dalam hidupnya,
ketika dia tetap memegang Tuhan, dia makin mengenal Tuhan, akhirnya dia berkata, aku makin mantap kenal Tuhan. Makin mantap kenal Tuhan. Karena apa? Mengenal lebih dalam. Tidak hanya luar, tetapi juga dalam. Contoh lain, kitab Habakuk. Nabi Habakuk disebut dalam tokoh-tokoh penafsir, Nabi bingung. Banyak kebingungan. Tapi kalau akhir dari kitab Habakuk, sekalipun aku tidak gini, pohon ara tidak gini, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Aku tetap memuji Tuhan. Kok bisa? Kok bisa? Lain dengan banyak di antara kita. Kalau nanti usahaku lancar, aku janji sama Tuhan perpuluhan tidak pernah lewat. Ya, aku janji sama Tuhan akan memberikan persembahan, mendukung pelayanan gereja. Pak Emil ngomong berapa nanti tak siap tok loh. Ya belum tentu tak beri, tak siap ya, gitu ya. Nah, aku kalau nanti disembuhkan, aku akan melayani Tuhan. Aku nanti kalau begini, aku akan begini. Tapi Habakuk tidak. Sekalipun tidak, aku tetap. Karena apa? Melalui proses hidupnya, dia mengenal Allah lebih dalam. Surah hidup sekarang ini makin sulit. Ya, makin sulit. Orang kerja baik-baik bisa bangkrut. Orang jaga kesehatan baik-baik tiba-tiba dapat kabar kena sakit. Rumah tangga diem-diem ada gejolak. Ya, enggak gampang. Sampai kemarin malam Saudara ada orang WA saya. Pak, aku gak kuat urip Pak. Oh, rasain enggak berguna aku Pak. Ya ojo ngono, saya jawab. Terus ya sembahyang. Enggak gampang loh. Ke depan enggak gampang. Ya. Sekarang ini apa? Bencana alam baru-baru ini terjadi tornado di daerah Amerika tuh. Habis. Bayangkan. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya berdoa supaya mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kita tidak bisa menjamin. Ya. Apakah sorak hosana kita ini tetap hosana atau berganti? Nah, sehingga penting sekali dalam minggu-minggu ini, mari kita mengenal Dia lebih dalam, mengenal Dia lebih benar lagi, melalui pengajaran firman Tuhan yang kita dengar, pembacaan firman Tuhan, pergumulan kita. Sehingga ketika kita memberikan penghormatan dan penyembahan, sungguh-sungguh mengenal. Ada lagu yang dulu dipopulerkan Sandy Patty itu gini, aku menyembahmu bukan karena apa yang engkau lakukan, tetapi karena what who you are, ya, karena engkau sendiri, karena pribadimu. Kalau kita mengenal Tuhan, menyembah Tuhan karena apa yang Tuhan berikan, lemah, bisa goyang. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, dalam hidup saya, saudara, saat-saat ini, ya, saya mengalami tahap hidup yang tidak gampang. Tapi saya bersyukur apa? Pengalaman-pengalaman baru yang Tuhan izinkan itu yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Pengalaman yang tidak pernah. Yang hanya membuat saya tiap malam saya menulis beberapa kalimat di HP saya. Kata yang sering muncul adalah gratitude, bersyukur. Kata yang sering muncul apa? Konten itu puas. Karena apa? Sekarang ini kalau kita bisa makan, bisa minum, bisa ke gereja, puaso, enggak puas. Ada orang enggak bisa makan, ya. Semua orang mengeluh, semua mahal. Enggak hanya kita, di Amerika itu mahal.
Semua orang bergeser. Kalau dulu kita makan cheese itu apa yang merek paling enak? Merek ini enak, beli. Sekarang banyak orang yang berubah. Merek apa? Merek supermarketnya. Misalnya kalau Giant keluarkan cheese ya, beli merek Giant. Kenapa? Lebih murah. Air juga milih yang merek supermarket itu. Kan saya dan anak pernah beli air ya mineral gitu. Dilihatin orang, beli air tok itu dilihatin orang. Karena apa? Karena orang itu, anak dan bapaknya itu beli isi ulang. Di Amerika itu ada isi ulang loh. Tidak hanya di Indonesia loh. Di supermarket itu, di Whole Food itu ada isi ulang. Dia pakai tabung isi ulang. Saya beli yang kemasan loh. Dilihat loh. Apa enggak konten? Enggak puas kita bisa makan. Enggak puas kita bisa minum. Enggak puas kita bisa ibadah sekarang ini. Enggak puas kita nanti bisa pulang. Ini mau jalan-jalan nomor gini, mau makan mana ya. Lakukan, enggak apa-apa. Tapi ketika kita menerima itu, aku bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan. Dan biarlah sorak hosana itu tetap tidak berganti. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan izinkan kami dalam hidup masa yang tidak gampang akhir-akhir ini. Tapi kami rindu supaya pengenalan kami dengan Engkau semakin mendalam, membawa kami mengalami Engkau, mengenal Engkau. Bahkan hati kami senantiasa dipenuhi dengan pujian, penghormatan yang tulus, bukan hanya karena apa yang Kau berikan, tapi karena kami mengenal Engkau lebih dalam. Tolonglah dalam masa pekan suci ini, kami rindu supaya melalui tiap acara dalam gereja, kami makin mengenal Engkau. Kami makin mengenal kasih-Mu, bahkan kami juga mengalami kasih-Mu, bahkan kami juga membagikan kasih-Mu kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.